1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Kakak Sabila Channel kali ini mau main yang dekat-dekat dengan Jakarta nih. Nah, jika di video sebelumnya ya, itu Kakak Sabila pernah ke daerah Pik, itu Pantai Pasir Putih. Ya, videonya ada ya di deskripsi bawah, bisa kakak cek videonya ya. Nah, ternyata sekarang Pantai Pasir Putih itu sudah berubah ya, sudah direnovasi ya. Sekarang menjadi suatu destinasi baru. Nah, ini jalannya ya, kalau dari arah Jor ini kita lurus ya, lurus terus, jangan ke kiri. Kalau ke kiri itu Pluit. Nah, lurus terus nanti kita ketemu bundaran ini nih. Kita mau ke Pantai Aloha yang lagi viral nih. Ya, Pantai Aloha ini merupakan pantai yang dulunya merupakan nama tempatnya Pasir Putih ya. Nah, tapi sekarang sudah direnovasi, sudah diperbaiki ya. Sekarang dijadikan namanya Aloha ya. Nah, sini nanti kita mau lihat seperti apa nih Aloha ini ya. Dan perjalanannya ini ke arah kanan ya kita ya. Kalau ini yang Pantai Pik 2, ini arah Pik 2 ya. Di situ ada pagoda. Kita ambil yang sebelah kanan, naik atas jembatan. Nah, setelah naik atas jembatan kita lurus terus dan arah balik. Nanti kita akan ketemu tempat yang namanya Aloha, Pantai Pasir Putih ya. Nah, ini perjalanannya alhamdulillah lancar ya, dan tidak mutar-mutar. Waktu itu kakak Sabila siang ya, jadi lumayan panas ya. Dan ini kalau katanya kalau lagi rame itu diputernya agak memutar jauh ya. Tapi alhamdulillah kemarin kakak Sabila nggak terlalu rame. Nah, di sini kita bayar parkir 5.000 ya, tapi nanti bayarnya di keluar, dan itu kita tap kartunya pakai e-money ya. Dan ini parkirannya sudah penuh. Kita coba cari parkiran dulu ya. Parkirannya besar ya, karena ini merupakan tempat parkir yang dulunya merupakan Pasir Putih ya. Nah, bagi yang belum nonton video kakak Sabila itu dulunya seperti apa, bisa dilihat di deskripsi ya. Nah, ini adalah tempatnya Aloha Pasir Putih ya, yang dulunya merupakan Pasir Putih Pik 2, sekarang jadi namanya Aloha, Pantai Pasir Putih Aloha, Jalan Laksamana ya. Alamatnya sudah di bawah tadi ya. Dan ini kita mau masuk ke dalam, dan memasuknya ini tidak berbayar, tapi kita harus mengikuti IG-nya dari Aloha ini ya. Kita mengikuti IG-nya. Nah, ini dia Aloha Pik, kita ikuti ya. Nah, ada tulisan klik ikuti, itu diklik ikuti ya. Nah, setelah kita mengikuti, kita tunjukkan ke petugas, kita boleh masuk ke dalam ya. Untuk ke dalamnya ini ya, ini sudah berubah total ya, dibandingkan dulu dengan saat Pasir Putih ya, sebelum namanya berubah menjadi Aloha. Nah, ini sudah berubah total karena sekarang nuansanya lebih bagus ya, dan kamar mandinya sudah bertambah. Kalau dulu kamar mandinya cuma 1, sekarang sudah bertambah menjadi 2. Cuma musolanya masih 1. Nah, itu dia. Kemarin untuk toiletnya ini ada di pojok kiri dan pojok kanan juga ada ya. Dan pintu masuknya juga sekarang sudah banyak. Ada di pojok kanan juga dan ada di tengah. Tapi di sebelah kiri tidak ada, karena di situ sebelah kiri ada tempat bermain anak-anak. Ini banyak tenan-tenan yang jual makanan. Cuma hati-hati ya kak ya, kalau di sini ya, bagi kakak yang beragama Muslim agar diperhatikan makanannya, karena di sini banyak makanan yang non halal. Jadi kita nggak boleh sembarangan membeli makanan di sini, dan kita harus perhatikan makanan yang kita beli di sini apakah halal atau tidak bagi yang beragama Muslim ya. Nah, di sini kita bisa bermain juga, anak-anak juga ada yang bermain ya, bermain air dan pasir di situ. Dan di sini tempatnya open, jadi kalau siang panas banget. Jadi saran kakak Sabila kalau kesini mending sore-sore ya, atau menjelang maghrib ya, atau malam sekalian, itu lebih indah ya. Nah, tapi kalau siang ini panas banget. Jadi saran kakak Sabila jangan datang ke sana siang-siang karena panas sekali ya, dan itu terasa banget ya. Dan di sini nggak ada kipas yang untuk keluar airnya gitu, yang untuk mendinginkan suasana itu nggak ada. Jadi benar-benar panas lah kalau untuk
siang-siang. Jadi saran kakak sebelah lebih baik datangnya sore atau menjelang malam sekalian seperti itu. Nah, ini kita mau ke tempat ini ya. Di sini ini di pojokan ini ada tempat bermain anak-anak ya. Ini kids playground, namanya juga Aloha. Nah, cuma ini kalau kakak Sabila lihat harganya agak mahal ya. Karena ini kemarin itu untuk tiketnya ya, ini sekitar 100 berapa ya kemarin ya, 130 apa 200 gitu untuk weekend. Nah, itu pendampingnya bayar lagi 80.000, dan itu kalau kata kakak saya bilang nggak worth it. Nah, ini di harganya ya. Untuk weekday ya, ini 125 untuk 2 jam dan 150 satu hari penuh. Weekend ini 175 untuk 2 jam dan anak di bawah 10 tahun wajib pendamping, sedangkan pendampingnya 80.000 coba ya. Dan untuk weekend itu 200.000 untuk satu hari penuh. Jadi kalau kata kakak Sabila untuk masuk ke dalam sini agak lumayan mahal ya. Tapi di dalamnya ini cuma hanya playground biasa saja ya. Kalau dulu kan playgroundnya itu cuma perosotan biasa dan bukan ada kolam renangnya. Tapi kalau sekarang ada kolam mininya, bukan kolam renang, kolam mini ya, kolam bermain anak-anak gitu ya. Dan situ juga banyak aktivitas buat anak-anak ya. Dan ini nuansanya nuansa pantai ya. Jadi benar-benar dapat pantainya ini. Playgroundnya ini benar-benar nuansanya dapat banget di pantai, dan ini benar-benar di pinggir pantai. Jadi dia tuh banyak aktivitas bermain anak-anaknya ya. Itu ada kolam air mini, dan ini ada buat main-main di atas itu bambu kayak saung gitu ya, dan kolam bola, perosotan seperti itulah intinya. Tapi kalau kakak saya bilang karena kemarin panas, jadi nggak worth it ya untuk main di situ ya, kan masih panas. Dan kita mau mengarah ke tempat lain yang ada di situ ya. Dan ini di sebelahnya ini ada jual minuman, dan itu rame banget. Jadi di sini itu tempat antrinya itu lucu, dia antrinya ke jalanan ya. Harusnya ke samping kiri tapi dia ke jalanan. Jadi menutup jalan orang akses yang mau lewat. Dan ini musolanya masih seperti yang dulu ya. Cuma kamar mandinya agak ditambah, satu di sini dan satu di pojokan. Nanti kita lihat ya. Dan itu antri, itu lihat tuh. Yang mau ke kamar mandi, yang wanitanya itu antri. Jadi kalau bisa pengelola dari PIK 2 untuk wanitanya restroomnya itu ditambah untuk yang bagi wanita ya, untuk perempuan ya. Nah, ini di sebelah kanannya ini ada patung yang lagi dibuat saat video kakak Sabila dibikin ini ya. Nah, ini mungkin kakak-kakak kalau pernah nonton filmnya tahu nih film apa ya. Nah, itu ya bisa dilihat. Jadi ini kayak di Hawaii jadinya ya. Ini pasti kakak tahu kalau pernah nonton filmnya, ini patung apa tahu ya. Nah, ini film Disney lah, pokoknya nggak bisa disebutkan. Dan ini di belakang patungnya ada pantai pasir putih yang dulu ya. Kalau dulu kan dari jauh sudah nggak bisa masuk, tapi sekarang ini kita bisa mendekati pasirnya, cuma nggak boleh masuk juga ya, tetap nggak bisa masuk. Jadi kita cuma ada di sidewalknya aja ya, di trotoarnya aja. Nah, ini trotoarnya lumayan besar dan banyak yang foto-foto juga. Bisa main pasir juga di sekeliling daerah situ. Cuma nggak boleh buka tikar ya, nggak boleh buka tikar, nggak boleh bawa makanan dari luar. Jadi kalau kesini jangan bawa tikar dan jangan bawa makanan ya. Jadi itu dilarang sama satpamnya seperti itu. Jadi ini bukan di Ancol tapi ini di PIK ya. Jadi dia melarang itu. Kalau dia ada yang membawa makanan pasti ditegur sama satpamnya, dan bawa tikar juga pasti ditegur ya, seperti itu. Karena di pintu depan juga diperiksa, yang bawa makanan itu nggak boleh, yang bawa rantang itu nggak boleh ditaruh semua, termasuk minuman dari luar tidak boleh, seperti itu ya. Jadi kalau saran ayah saya bilang, kalau kesini jangan beli makanan dan minuman dari luar, karena nggak boleh. Kalau mau dibawa silakan taruh di mobil saja ya. Nah, ini ikonnya ya dari Aloha. Ini ada pantai dan di situ terdapat tulisan Aloha ya. Jadi nuansanya kayak di Hawaii ya, walaupun kakak saya bilang nggak pernah ke Hawaii. Nah, di sini ada tulisan dilarang duduk dan gelar tikar di area sini ya. Nah, ini ada kolam yang nggak boleh buat main untuk anak-anak. Kalau yang tadi boleh ya kayaknya ya, tapi di sebelahnya juga ada tulisan tidak boleh. Makanya kakak saya bilang bingung, ini sebenarnya boleh atau tidak sih?
untuk bermain di sini, karena beberapa tempat ada yang bisa, ada yang enggak, tapi ada tulisannya enggak gitu. Entah yang bandel orangnya atau bagaimana, kakak saya bilang nggak tahu ya, tapi ada yang main di situ dan satpam juga nggak menegurnya gitu ya. Mungkin bisa kali ya, atau mungkin nggak bisa ya, kakak saya bilang nggak tahu. Mungkin bagi yang tahu bisa silakan komen. Nah, ini pintu masuk yang satunya ya. Ini ada di pojok ya, pojok sebelah kiri ya. Nah, ini ada toilet atau restroomnya lagi ya. Kemarin Aisyah bilang masuk ke restroom dua-duanya itu cukup bersih ya. Cuma agak bau apa ya, makanan seafood. Nggak tahu baunya dari mana ya, pesing apa bagaimana. Kalau pesing beda, tapi ini baunya kayak kita lagi di pelelangan ikan ya baunya ya. Nggak ngerti itu bau dari mana, mungkin sampah atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi itu ada bau di kamar mandi, itu baunya nggak sedap banget ya. Nah, ini di depannya ada cafe ala Moana ya. Ini cakep banget buat tempat-tempat foto ya. Ya, yang ibu-ibu ya atau mbak-mbak, tante-tante bisa foto di situ ya. Nah, ini kita kalau siang bagusnya kita bisa menikmati dengan terang ya, dan pantainya juga kelihatan. Tapi kalau malam pantainya ditutup ya kayaknya ya. Kemarin kalau pantainya nggak kelihatan banget kalau malam. Tapi tempat makan atau nongkrongnya ini cakep karena lampunya kelap-kelip kalau malam ya. Malam-malam itu kelap-kelip, lampunya warna-warni gitu. Nah, di sini ada papan petunjuk, cuma papan petunjuknya ini kurang terlihat gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi rame itu crowded banget, nggak kelihatan. Jadi kita nggak aware gitu. Nah, ini ada restoran yang ala-ala Meksiko malah ya. Jadi di sini campuran kayaknya ya. Nah, di sini anak-anak bisa main pasir ya. Tuh ya, main pasir dengan bawa alat main sendiri atau beli di situ juga nggak apa-apa ya. Kita bisa main pasir anak-anak sampai puas. Nah, ini di tengah yang tadinya tenan-tenan orang jualan makanan sekarang dirubah jadi tempat orang untuk duduk-duduk, karena dulu banyak banget di situ tenan yang jualan, tapi orang mau makan bingung di mana karena mejanya terlalu sedikit. Akhirnya di tengah itu dirubah jadi tempat duduk sekarang ya. Nah, tuh ya, ini panas, nggak ada yang duduk di luar. Jadi kalau sore udah pasti rebutan itu yang tempat duduk di luar itu ya, meja-mejanya. Nah, ini kita kembali lagi ke tempat kita awal masuk tadi ya. Kita mau ke tempat yang lain ya, yang ikonik juga di Pik 2. Ini The Batavia. Nanti kita akan mengarah ke situ ya, Batavia Cove yang ada di Pik 2. Karena kemarin Ayah Sabila belum pernah ke situ ya, cuma pernah yang ke pagodanya aja. Nah, ke pagodanya juga videonya ada di deskripsi bawah ya. Jadi bagi kakak-kakak yang belum nonton pagoda Pik 2 itu nanti bisa lihat ya. Nah, kita sekarang mau arah ke The Cove yang ada di seberangnya dari pagoda Pik 2. Itu Ayah Sabila belum pernah ke situ. Kita mau ke situ, mau lihat sih seperti apa sih ya. Karena kalau infonya di situ lebih banyak tenan makanan ya, dan tempat duduk serta banyak aktivitas di situ. Nggak cuma ngelihat pantai ya, tapi kita bisa bermain sepeda ya, sambil lihat pemandangan, dan itu rutenya jauh. Jadi kita lihat seperti apa ya. Untuk rutenya sendiri perjalanannya itu perjalanan seperti ini ya. Dan ini kita keluar membayar waktu itu 1 jam parkirnya 5.000 ya. Nah, kita tempel bayar parkir 5.000 1 jamnya. Setelah itu kita jalan keluar mengarah ke The Cove Batavia ya. Cuma kemarin Ayah Sabila itu parkirnya salah ya, karena kemarin itu jalannya macet. Jadi kita masuknya ke pagoda parkirnya. Kakak Sabila pikir itu dia nyambung ya, ternyata dia itu agak jauh dengan Batavianya. Jadi kita lumayan jalan agak jauh, walaupun masih bisa di jalan ya. Kalau kita jalan itu masih bisa nyambung. Cuma karena kemarin jalannya macet, jadi Ayah Sabila terpaksa parkirnya itu di pagodanya, di area parkir pagodanya ya. Nah, ini kita kemarin ke arah pagodanya tuh bisa dilihat pagodanya di sebelah kiri ya. Nah, Ayah Sabila parkir di area sini ya, dan itu jalan lumayan jauh ternyata, tapi terobati dengan suasana malam yang indah ya. Indah walaupun capek, tapi indah ya, benar-benar indah.
dan itu benar-benar bagus kalau malam ya. Ini dia pagodanya ya, videonya bisa dilihat di deskripsi Ayah Habila di bawah ya, untuk video dari Peak 2 pagoda ya, bisa dilihat di deskripsi bawah. Nah ini kita mau nyebrang, kita mau ke arah The Cove Batavia ya, itu mau lihat ada apa aja sih di sekitar situ tuh, kok bisa rame begini. Dan ini parkirannya lumayan besar ya, lumayan besar tuh, lihat bisa muat banyak. Ini kalau yang di pagoda ini parkirnya lebih sepi dibandingkan yang di arah ke Batavia itu, The Cove Batavia itu lebih sepi. Kita naik tangga di belakang dari cafe ini. Nah ini kita naik tangga, dan itu pemandangannya sudah ada kapal pinisi yang dipakai buat acara ini kemarin ya. Ini ada dermaga, dan di situ ada kapal pinisi yang parkir, dan kemarin dipakai buat acara pemotretan ya. Ada yang pre-wedding sepertinya kemarin, itu ada acara wedding di situ ya. Dan ini sepanjang jalan kanan kirinya ini kita bisa lihat tenan-tenan orang yang berjualan ya di sepanjang jalan ya. Nah ini kalau di sini banyak bar-bar ya. Kalau yang di ruko itu bar, yang sebelah kanan ini ke arah kanan ya, bukan ke arah kiri ya. Jadi Ayah Sabila ini jalan mengarah ke kanan ya. Kalau ke Cove itu, ke Batavia itu ke kiri ya. Ini Ayah Sabila pengen tahu aja sih sebelah kanan ini ada apa gitu. Nah ini pemandangannya, jadi banyak kafe-kafe dan restoran ya di sini yang mengarahnya ke pantai ya. Nah itu dia. Dan ini kalau semakin malam semakin rame, dan kalau malam juga katanya bagus di sini ya. Jadi kalau ke Peak itu nggak mati gaya. Kalau di sana bisa rame, kita bisa ke sini nih. Kalau di Aloha rame, kita bisa main The Cove-nya, The Cove Batavianya ya. Dan ini nggak pernah sepi. Nah di ujung ini ada untuk wahana bermain ketangkasan ya. Nah ini berbayar berapa, kemarin Ayah Sabila kurang paham ya, karena nggak ada informasinya. Untuk informasi ini bermainnya bayar berapa itu kurang, cuma ada koin-koin aja. Dan ini ada bisa main juga di sini, ada wahana ya, ini Bounceland ya, ini balon ya, kita bisa bermain di sini. Bayarnya berapa kemarin lupa, karena terlalu panas waktu itu ya, jadi nggak lama-lama di situ. Dan kita kembali lagi ke arah Batavia ya, The Cove Batavia. Dan ini sudah di tempat yang tadi Kakak Sabila naik tangga. Sebelah kiri itu ada toilet, dan toiletnya itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Kalau yang ini tidak berbayar ya, ini tidak berbayar dan ini lebih bersih. Nah itu bisa dilihat ya. Dan nanti ada juga toilet yang berbayar. Nah ini ikonnya dia pagoda ya, yang ada di Peak 2, kita bisa lihat dari situ. Nah kita jalan menyusuri mengarah ke The Cove Batavia, dan ini lumayan jauh ya. Kalau jalan kemarin sekitar 1,5 kiloan ya, mungkin ya 1 kilo atau 1,5 kilo. Sebenarnya kalau sepi sih nggak terasa capek ya, cuma karena tuh rame, padat, dan banyak juga yang main sepeda, banyak yang naik otopet, banyak yang naik apa ya, sepeda elektrik. Jadi kita nggak ini, dan itu juga disewakan tuh sepeda elektrik. Cuma kemarin Ayah saya bilang nggak sewa, nanti sewanya di ujung, karena kalau jalannya terlalu padat juga bingung ya. Lagi pula juga kemarin pas begitu mau sewa, ternyata udah di booking orang semua, sudah disewa orang semua. Jadi itu yang ada di situ tuh sudah diinikan. Nah ini kita mau beli makanan dan minuman dulu nih, karena suasananya panas, dan di sini untuk harga makanan dan minumannya lumayan murah ya. Kalau di situ ya nggak terlalu mahal. Nah ini kita ada di Cove at Batavia Peak 2. Nah ini suasananya sudah masuk area Cove Batavia ya, tuh banyak restoran Mandarin ya. Dan ini jalannya berliku-liku ya, dan banyak juga yang membawa hewan atau binatang peliharaan ya. Berliku-likunya itu karena di tengah jalan ada pot bunga, ada pas ada. Jadi kita kalau naik sepeda di situ nggak bisa lurus gitu. Nah banyak juga yang jalan juga, jadi kita mesti pelan-pelan. Cuma di situ kemarin banyaknya naik sepeda tuh ngebut-ngebutan ya, banyak yang
kurang hati-hati karena masih anak-anak yang bawa. Nah ini kita juga bisa sewa nih. Kemarin tuh Ayah Sabila pokoknya sewa yang sepeda yang kayak kanan ini 150 ya, 150.000 untuk 1 jam. Nah ini toiletnya yang berbayar nih. Kalau yang ada yang jaga begini ini berbayar ya. Kemarin tuh sekitar 2.000 ya toiletnya, 2.000 atau 5.000 gitu berbayar. Nah ini ada kafe-kafenya ya, kita pesan makanan di situ juga rame ya. Nah ini sudah masuk The Batavia-nya yang di area peak. Nah itu bisa lihat tuh yang naik sepeda ngawur kan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, nggak ngantri. Jadi orang jalan kalau nggak hati-hati bisa ditabrak. Makanya kemarin tuh ngawur, dia ngindarin polisi tidur gitu. Jadi aturan orang naik sepedanya di situ kayak di kampung aja gitu loh. Jadi nggak teratur. Jadi naik sepeda ke kanan ke kiri, ada yang di kanan, ada yang di kiri, lawan arah, yang lawan arus. Jadi aduh, ada yang atur. Harusnya kalau bisa ada yang atur ya jalannya, jangan seperti itu karena membahayakan orang yang jalan kaki ya. Nah ini kita sudah sampai di area The Batavia-nya ya. Ini ada tempat untuk main sepatu roda dan lain-lain, dan sini kita bisa sepedaan juga ya, sepedaan rame-rame lucu-lucuan. Ini kalau di Jawa nih di alun-alun ini dikasih lampu-lampu ya, tapi kalau di sini nggak dikasih lampu-lampu. Nah ini kita mau sampai ujung ya, kita percepat aja sampai ujung. Nah di sebelah kanan itu ada jembatan yang ke arah mangrove, tapi ujungnya buntu, jadi belum nyambung dia ya. Ini belum nyambung, ujungnya kemarin itu buntu, jadi ke hutan mangrove yang ada di sebelah dari pantai Batavia Peak ini. Bukan pantai ya, The Batavia ya, Cove Batavia ini ya. Nah kita sewa sepeda rental ini seharga 150.000 ya. Kemarin langsung rebutan itu, sewa 302 jam. Jadi 150.000 itu ternyata sebentar sekali ya, karena baru 1 jam udah sebentar itu, karena luas dia ya. Kita bisa keliling itu sampai ke ujung, ternyata sampai ke area perumahan, ujungnya itu ketemu pantai lagi, muter dia itu lumayan jauh ya. Nah ini kita sewa kemarin 2 jam jadi 300 ya, dan ini kita bisa sampai masuk ke area perumahan itu. Lihat tuh, ini perumahan, dan perumahannya ini lebih pendek daripada laut yang ada di sebelahnya. Jadi aduh ngeri banget ngelihatnya ya, benar-benar air laut itu udah tinggi sekali. Dan ini kita sudah mengarah pulang ya, karena sudah malam, sudah maghrib. Suasana malamnya seperti ini ya, jadi semakin malam semakin cantik ya, semakin bagus, semakin gimana, ciamik lah kalau ini bisa nggak terlalu panas ya. Nah itu lihat ya, kita bisa makan-makan di restoran, pesan minuman di kafenya itu ya, sambil duduk-duduk santai menikmati suasana ya. Nah ini juga banyak restoran cuma penuh semua. Dan Kakak Sabila mengarah pulang, dan di ujung itu jalannya capek banget karena kita bolak-balik jalannya ya, jalan ke sana dan jalan ke sini ya. Kita sewa sepedanya baru di ujung salah, jadi kalau mau sewa sepeda lebih baik dari ujung sini ya, baru ke arah sana, jadi balik ke sininya nggak terlalu capek. Nah ini dia ya, ini area pagodanya tadi ya. Dan sekian dulu video dari Kakak Sabila, mudah-mudahan bermanfaat buat kakak-kakak semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.